Pakar hukum tanggapi isu anak bos toko roti idap gangguan IQ, sebut cari-cari alasan. Klarifikasi yang diurai keluarga bos toko roti soal aksi anaknya, George Sugama Halim menganiaya pegawai hingga kepala bocor disorot pakar hukum pidana. Menurut pakar hukum pidana, Heri Firmansyah, keluarga pelaku hanya mencari-cari alasan terkait perangai buruk George Sugama Halim. Seperti diketahui, George Sugama Halim resmi dijadikan tersangka setelah videonya saat menganiaya pegawai bernama Dwi Ayu pada Oktober tahun 2024 lalu viral. Usai kasus anaknya viral, orang tua George pun mengurai klarifikasi mengejutkan yakni membongkar keburukan keluarganya di media sosial. Dalam klarifikasi tersebut, keluarga menyebut George Sugama Halim memang anak yang bermasalah sejak lama. Bahkan George Sugama Halim pernah mencelakai ibu kandungnya hingga patah tulang. George Sugama Halim juga diceritakan pernah melukai sang kakak hingga kepalanya bocor. Semua hal itu dilakukan George Sugama Halim karena mengidap gangguan emotional quotient, EQ, dan intelligence quotient, IQ. Beliau, George Sugama Halim, merupakan anak pemilik namun memiliki keterbelakangan kecerdasan IQ dan EQ yang sudah pernah dites. Bukan hanya terjadi kepada saudari, Dwi Ayu, melainkan terjadi juga kepada pemilik dan saudaranya. Pemilik wanita pernah mengalami patah tulang lengan dan memar akibat dibanting oleh pelaku, George, ungkap keluarga pelaku dalam klarifikasinya. Terkait klarifikasi yang diurai keluarga pelaku, pakar hukum pidana, Heri Firmansyah mengurai tanggapan. Menurut Heri, alibi yang disampaikan keluarga pelaku soal keterbelakangan kecerdasan pelaku adalah cuma untuk mencari-cari alasan. Tujuannya adalah agar kasus hukum yang menjerat George Sugama Halim bisa dihapuskan sebab pelakunya mengidap keterbelakangan. Kalau dalam format hukum pidana, ini akan diarahkan pada alasan menghapus pidana. Kan ada alasan pembenar dan pemaaf. Perbuatannya ada tapi enggak bisa dipidana ini orang karena ada gangguan mental. Agar fair, di ujungnya bisa diketahui benar atau tidak, maka perlu dilakukan serangkaian tes, ungkap Heri Firmansyah dalam tayangan YouTube TV One News, Selasa, tanggal 17 Desember tahun 2024. Lagi pula diungkap Heri, aksi penganiayaan yang dilakukan George nyata adanya. Jika pelaku memang memiliki gangguan emosi, kenapa tidak ada tindakan penanganan ahli atas keterbelakangan tersebut? Sebab menurut Heri, penganiayaan yang dilakukan pelaku sudah mengancam nyawa orang lain. Bahkan kata keluarganya sendiri George sudah beberapa kali melakukan kekerasan. Itu sudah sangat jelas terang benderang adanya penganiayaan pelaku terhadap korban. Saya rasa tidak perlu ada keterangan ahli untuk menaikkan kasus ini. Sekarang dia menggunakan alasan adanya keterbelakangan mental atau emosional yang tidak stabil. Ini harus berkaitan dengan fakta di kehidupan nyatanya apakah benar terjadi atau dicari-cari masalah ketika perkara ini sudah naik ke proses sidik, ujar Heri. Bahwa itu sudah terjadi berulang kali seharusnya kan ada tindakan preventif, pencegahan. Apalagi kalau kita mendengar dari alasan yang muncul belakangan, itu sudah membahayakan nyawa orang bukan hanya menganiaya, tapi bisa saja menghilangkan nyawa seseorang. Apakah hal seperti ini harus ditoleransi dengan mengatakan dia memiliki masalah keterbelakangan, sambungnya. Dalam tanggapannya itu, Heri juga heran dengan klarifikasi yang dibuat keluarga pelaku. Menurut Heri, klarifikasi tersebut justru akan menimbulkan masalah baru lantaran cuma fokus pada sosok pelaku saja, bukan simpati kepada korban. Saya bingung apakah ini permintaan maaf, bentuk sikap empati apa yang terjadi pada korban atau malah surat yang dilabeli untuk pembelaan diri. Seakan-akan bukan hanya Anda yang jadi korban bahkan pihak keluarga jadi korban. Menurut saya hal ini menjadi titik lemah dari pernyataan itu, yang tidak mendasarkan pada kepentingan korban, tapi untuk pembelaan diri, kata Heri. Mandek 2 bulan. Ex-Kapolda sebut kasus anak bos roti harusnya beres seminggu. Komisi 3 DPR RI menyoroti lambatnya penanganan kasus anak bos toko kue di Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur yang menganiaya pegawainya hingga babak belur. Pasalnya setelah korban Dwi Ayu Darmawati, 19, melaporkan kasus pada tanggal 18 Oktober tahun 2024 ke Polres Metro Jakarta Timur, baru di tanggal 16 Desember tahun 2024 pelaku George Sugama Halim jadi tersangka. Anggota Komisi 3 DPR RI, Rikwanto mengatakan lambatnya penanganan kasus menimbulkan pertanyaan di masyarakat terkait bagaimana Polri dalam menangani laporan. Menurut Rikwanto yang merupakan purnawirawan anggota Polri dengan pangkat terakhir Jenderal Bintang 2,
penanganan laporan Dwi sebenarnya tak membutuhkan waktu lama. Saya berpikir sebagai anggota Polri dahulu, kalau kita fokus kejadian itu langsung ditangani 3 hari sampai seminggu itu selesai itu, kata Rikwanto saat RDP di DPR RI, Selasa, tanggal 17 Desember tahun 2024. Dalam pandangannya, kasus penganiayaan dialami Dwi merupakan tindak penganiayaan nyata dan terbuka, hanya persoalan kecepatan Polres Metro Jakarta Timur dalam menangani kasus. Korban pun sejak awal kasus sudah melaporkan kasus ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Metro Jakarta Timur, membuat visum et repertum di RS Polri Kramat Jati. Kemudian terdapat barang bukti berupa baju terdapat ceceran darah korban, dan terdapat bukti video amatir yang merekam jelas ketika George menganiaya Dwi hingga babak belur. Sehingga dia heran ketika Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali memberikan penjelasan terkait alur penanganan dari tahap penyelidikan, penyidikan, hingga penangkapan. Saya tadi lihat penyelidikannya hampir 1 bulan, penangkapan hampir 1 bulan juga, itu pun setelah viral. Ini juga menjadi catatan seharusnya itu bisa lebih cepat lagi ya, ujarnya. Rikwanto yang pernah menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Selatan dan Kapolda Maluku Utara menuturkan lambatnya penanganan ini membuat masyarakat mempertanyakan kasus. Hingga akhirnya kasus timbul jargon di masyarakat no viral no justice terkait penanganan kasus penganiayaan dialami Dwi yang ditangani Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Padahal Polri dan Polres Metro Jakarta Timur yang menjadi bagian di dalamnya diberikan kewenangan dan mendapat anggaran dari negara untuk menangani kasus tindak pidana. Pelajaran bagi kepolisian di tempat lain. Apapun kasusnya, siapapun pelapornya sama di muka hukum. Polri dibiayai negara, dikasih kewenangan, perlengkapan penegakan hukum, tuturnya. Terlepas lambatnya kasus, Rikwanto mengapresiasi kinerja Polres Metro Jakarta Timur yang sudah menetapkan George sebagai tersangka dan melakukan penahanan. Namun dalam proses hukum dia mengingatkan agar Polres Metro Jakarta Timur tidak termakan isu George Sugama Halim melakukan penganiayaan karena mengalami gangguan psikologis. Sebagai aparat penegak hukum, jajaran Polres Metro Jakarta Timur perlu mendapatkan bukti medis kuat untuk memastikan apa George benar mengidap gangguan psikologis atau tidak. Jangan diterima mentah-mentah, observasi dulu kalau perlu. Di tempat yang ditentukan, disimpulkan oleh ahli. Kalau tidak perlakuan seperti orang, atau pelaku, tersangka umumnya, lanjut Rikwanto. Sebelumnya, Dwi menjadi korban penganiayaan dilakukan anak pemilik toko kue tempatnya bekerja di Cakung, Jakarta Timur pada Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024, sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat. Korban dianiaya hingga mengalami pendarahan di kepala, memar di tangan, kaki, paha, dan pinggang saat sedang bekerja oleh anak laki-laki pemilik toko George Sugama Halim. George sempat melempar patung, mesin EDC, kursi, dan loyang untuk membuat kue hingga mengakibatkan Dwi mengalami pendarahan di kepala, memar di tangan, kaki, paha, dan pinggang. Anak bos toko roti kini ngaku khilaf usai jadi tersangka penganiayaan karyawan. Anak pemilik toko kue pelaku penganiayaan pegawai di Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur berdalih khilaf melakukan aksinya. Saat dihadirkan dalam ungkap kasus di Mapolres Metro Jakarta Timur, pelaku George Sugama Halim beralasan khilaf menganiaya pegawainya, Dwi Ayu Darmawati, 19, hingga babak belur. Hal ini disampaikan George saat menjawab pertanyaan Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali terkait alasan menganiaya Dwi pada tanggal 17 Oktober tahun 2024 lalu. Khilaf, saya khilaf, kata George yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan di Mapolres Metro Jakarta Timur, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. George yang mengenakan baju tahanan tak banyak bicara saat dihadirkan dalam ungkap kasus di Mapolres Metro Jakarta Timur, dia hanya tertunduk dan tampak sekali mengusap matanya. Bahkan saat Nicholas menanyakan George menyesalkan atas tindak penganiayaan yang mengakibatkan Dwi terluka, George hanya menjawab pertanyaan dengan isyarat mengangguk. Sementara saat ditanya awak media terkait alasan saat penganiayaan sempat menyuruh Dwi untuk mengantar makanan ke kamar, George enggan menjawab pertanyaan. No comment, ujar George. Padahal bila mengacu keterangan disampaikan Dwi, sebelum melakukan penganiayaan George sempat menyuruh korban mengantarkan makanan ke ruang kamar pribadinya. Kala itu Dwi menolak permintaan karena George menyuruhnya dengan kalimat tak sopan, dan sebelumnya Dwi pernah menjadi korban kekerasan dilakukan George saat bekerja.
Tapi George yang tidak terima permintaannya ditolak, korban justru melemparkan patung, mesin EDC, kursi, dan loyang hingga Dwi mengalami pendarahan di kepala dan luka memar. George yang dijerat pasal 351 KUHP dan pasal 351 ayat 2 juga enggan menjawab pertanyaan awak media saat ditanya alasan berkali-kali melakukan penganiayaan kepada Dwi. Kemudian pertanyaan apakah terdapat pegawai toko kue selain Dwi yang menjadi korban penganiayaan, dan pertanyaan terkait video viral ketika George melempar meja ke arah pegawai toko.